Hello filmmakers, welcome to Daunet Films. Nah, gue tuh sering banget dapat pertanyaan laptop editing yang ramah. Seramah-ramahnya laptop editing, tetap ada harga yang harus dibayar, guys. Gue kali ini akhirnya melalui beberapa riset ketemu juga laptop yang ramah untuk editing. Kalau misalnya kalian ikutin video sebelumnya tentang laptop editing, gue selalu mengarahkan untuk ke Intel karena optimal di performanya. Tapi coba aja yuk kita gali lebih dalam laptop editing 2020 bersama Anjas Maradita. Nah, kalau kita coba ingat-ingat di video sebelumnya, apa sih yang membuat laptop editing itu enak? Kalau ngelihat dari performa yang dilakukan atau workload yang harus dikerjakan oleh laptop tersebut, itu terletak di CPU-nya, GPU-nya, RAM-nya, lalu storage-nya. Itulah beban yang harus ditanggung laptop yang akan kita gunakan ini. Nah, oleh karena itu kalau ngomongin low budget juga kita harus turunin. Dari yang awalnya mungkin standar kita 4K, maksimal hanya di Full HD aja. Oke, langsung aja laptop yang gue maksudkan kali ini adalah Lenovo S145. Proses pekerjaan kreatif itu bukan mulu-mulu kita balapan ya, tapi coba kita cari mobil yang adaptif sama semua keadaan. Bahkan kalau perlu mobil yang tahu itu tanjakan, itu turunan, atau itu jalan yang terjal. Jadi mobil yang auto tune gitu. Nah, sama seperti laptop, kita harus cari yang AI-nya bagus. Nah, balik lagi berarti AI. So, apa aja AI yang terkandung di laptop ini? Oke, langsung aja kita bahas dan jabarkan satu-satu. Di beberapa aplikasi, kalau misalnya kalian edit pakai Creative Apps gitu ya, itu bisa ngedetek wajah. Jadi bisa nyari best shot dari setiap gambar yang kalian punya. Nah, best shot ini tentunya bagus banget kalau misalnya kalian gunakan untuk compositing. Lalu AI yang selanjutnya adalah mampu mengidentifikasi gambar. Jadi kalian nggak perlu effort kerja lebih. Nah, sebenarnya kalau mau ngomongin AI, ini udah pernah dibahas di channelnya Mas Deddy Irfan. Nah, di channel Mas Deddy Irfan itu dibahas tentang Topaz Denoise AI. Untuk saat ini gue belum pakai, jadi gue nggak praktekin. Kalau kalian mau, bisa ke sana. Lagian bayar juga nih. Tapi di sini gue mau lakuin adalah Adobe. Nah, Adobe ini juga punya AI yang bisa dimanfaatin di Intel 10 generation. Salah satunya adalah Adobe Sensei. Nah, Adobe Sensei ini kalau kita cek, ini punya fitur auto reframe. Nah, fitur auto reframe ini adalah salah satu yang dipakai di Adobe Sensei. Misal kita coba di sini pakai auto reframe sequence. Dan dengan mengandalkan Intel 10 generation, ini performa AI-nya jauh lebih efektif dan lebih cepat. Walaupun ini laptop yang bisa dibilang harganya lebih murah ya. Nah, AI lain juga bisa kalian manfaatin di Photoshop. Kalau misalnya kalian pakai Adobe Photoshop untuk remove background. Tapi nggak kita pakai, yang kita pakai adalah Adobe Sensei dari Adobe Premiere. Nah, ini udah jadi langsung auto reframe. Otomatis dia akan adjust scale-nya sesuai dengan frame yang kita bikin. Kayak misalnya di sini 1:1. Nah, lalu ada yang namanya noise cancellation. Nah, jadi ini adalah fitur enhance untuk audionya. Tapi jangan salah digunakan. Kalau kalian edit, justru kalian enhance, malah jadi audio kalian nggak bagus. Nah, ini berguna kalau kalian lagi mau dengerin video-video kalian atau nikmatin konten. Nah, itulah ekstra yang kalian dapetin. Nah, sebelum kita ngomongin tentang fitur utama laptop ini ya. Lenovo IdeaPad yang udah punya sistem enhancement kayak gitu, kira-kira di kisaran harga 7-8 jutaan. Nah, sekali lagi kita ngomongin budget ya. Nah, di harga segitu kalian bisa dapat Core i5 dengan Intel Iris Plus. Intel Iris Plus sendiri itu adalah integrated GPU, tapi dia punya performa yang lebih dari integrated GPU pada umumnya. Jadi kalau gua lakukan editing di sini, untuk playback 1/4 di 4K itu masih lancar-lancar aja. Yang artinya kalau misalnya kalian ngejalanin efek di Full HD itu normal-normal aja. Ya kalau misalnya kalian mau aman pakai proxy atau playnya diturunin gitu ya view-nya biar lebih enteng. Kenapa menurut gua nggak masalah? Karena sebenarnya resolusi laptop ini pun nggak terlalu tinggi. Nah, resolusinya itu 1366 kali 768. Jadi belum Full HD. Jadi kalau misalnya ngeplay 4K juga agak mubazir. Jadi mendingan Full HD tapi diturunin jadi setengah.
Nah, sekarang gue mau coba nilai gimana rasanya ngedit pakai Intel Iris Plus. Nah, ini adalah performanya ya. Ini gue buat 1/8 karena anggapannya kayak Full HD dan lihat playbacknya. Nah, untuk preview Full HD hampir nggak ada drop frame, jadi lancar banget. Nah, kalau misalnya kita buat full pun, kalau dia cuman cutting doang, harusnya juga nggak masalah. 4K play. Lancar banget ya. Jadi sebenarnya bisa 4K, cuman cuttingnya doang. Sisanya nanti kalian harus tricky banget, harus terakhiran banget gitu. Nah, untuk performa timeline yang singkat itu lumayan kayak misalnya kalian cutting segala macam, scrubbing itu lumayan banget di Full HD. Nah, meskipun ini nggak banyak dimension orang, tapi gue bisa bilang kalau performa Intel Iris Plus ini lumayan enak dan stabil. Katanya juga bisa game, cuman gue kan nggak main game, jadi gue nggak nilai dari sisi gamenya ya. Cuman dari sisi editing. Nah, karena tadi requestnya dari awal ngomongin tentang harga yang diturunin, otomatis ada beberapa hal yang disunat. Yang pertama adalah layar. Nah, layarnya itu belum Full HD dan juga panelnya itu panel TN. Otomatis color akurasinya juga berkurang dan gamutnya pasti rendah banget. Padahal layar adalah aspek yang sebenarnya kita butuhkan. Nah, ini bisa diatasi dengan external monitor. Kalau misalnya kalian punya external monitor yang color akurasinya agak tinggi. Yang kedua adalah bahan plastik. Nah, kadang kita bawa laptop itu nggak cuman untuk ngedit doang, kadang untuk presentasi, pitching, dan lain-lain kan. Nah, saat menggunakan laptop yang plastisi itu kerasa banget, jadi kurang elegan aja gitu. Lalu selanjutnya adalah speakernya. Nah, speaker ini kepake nggak kepake ya. Kadang soalnya kalau misalnya kita ngedit juga pakai headset. Nah, tapi kalau misalnya kita lagi pengen keluarin suaranya, laptop ini kualitas audionya agak disunat. Jadi nggak terlalu kaya gitu. Itu aja sih yang kira-kira dikurangin. Dan juga sebenarnya fitur yang dikurangin ini nggak ngurangin performa dari laptop ini. Yang dimana udah pakai Intel Core i5 10th generation dan juga Intel Iris Plus. Tapi ada value tambahan yang kalian bisa dapatkan dengan laptop ini. Yang pertama adalah dengan 8 juta rupiah kalian udah dapat Core i5 10th generation. Lalu GPU-nya pakai integrated GPU Intel Iris Plus. Udah dapat Windows 10 free dan juga udah dapat 500 GB SSD. Ini bukan eranya HDD lagi. Jadi untuk speed editing zaman sekarang sama zaman dulu itu beda. Sekarang butuhnya SSD biar loadnya lebih cepat. Nah, sekali lagi ini adalah performa laptop yang cocok untuk ngedit Full HD. Kalau misalnya kalian berharap 4K ya kalian bisa upgrade laptopnya ke spesifikasi yang lebih tinggi. Atau kalau misalnya kalian pengen ngedit dengan resolusi yang lebih tinggi, kalian bisa turunin view-nya jadi 1/4 atau kalian pakai proxy. Nah, inget ya, untuk editing gue selalu tekankan pakai Intel. Kenapa? Karena ada yang namanya Intel QuickSync yang akan ngeoptimalin kalau lagi ngejalanin Adobe di laptop kalian. Nah, satu lagi nih pesan dari gue nih, gue kelupaan. Ya, ini selalu gue tekankan kalau misalnya kalian beli laptop untuk editing, don't compromise. Maksudnya apa? Maksudnya harga tuh bisa beda 1-2 juta dengan spesifikasi lain yang mungkin ngasih tahu iming-iming aneh-aneh gitu. Cuman belum tentu optimal. Jadi memang spesifikasi yang kelihatan lebih itu akan kalah dengan spesifikasi yang paling optimal. Buat keputusan cerdas bersama Intel 10th generation. Thank you for watching and always out of the box.